Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas aksesoris iPad yang wajib buat kalian yang punya iPad dan harganya cukup affordable dibandingkan aksesoris dari Apple-nya langsung. Jadi perkenalkan, ini adalah Logitech Combo Touch dan juga Crayon-nya. Jadi iPad saya sekarang untuk Magic Keyboard-nya itu ada beberapa tombol yang dia udah nggak bisa dipencet. Dan kalau kalian lihat kondisi fisiknya setelah 2 tahun pemakaian, karena dia karet ya, jadi kayak ada bagian-bagian yang ngelupas gitu. Nah, dan akhirnya saya memutuskan untuk nyobain aksesoris iPad yang lain third party karena harganya lebih murah. Untuk Magic Air ini harganya 4 juta rupiah, bayangin ya. Gila, mahal. Keyboard doang 4 juta untuk iPad. Sedangkan untuk Apple Pencil-nya ini 1.500.000. Nah, kalau misalkan kalian punya iPad juga dan pengen ngerasain keyboard yang lebih terjangkau tapi fiturnya juga lumayan, kalian bisa pakai Logitech ini. Karena si Combo Touch ini, saya cek terakhir harganya itu sekitar 2.900.000 atau 3 juta kembali 1.000 lah. Selisih 1 juta tapi fiturnya lumayan. Terus ada Crayon-nya ini harganya 1 juta, selisih 500.000 dibandingkan dengan Apple Pencil. Dan sekarang langsung kita unboxing aja si Crayon-nya ini, kita dapat apa aja untuk harga 1 juta. Dan kalau kalian tanya ini support untuk iPad berapa? Di boxnya sih nggak ada ya, cuman kalau saya lihat di websitenya, ini tuh support pokoknya iPad OS 12.2 terbaru. Beda kalau saya bandingkan dengan Apple Pencil ya, Apple Pencil itu ya kayak pensil, tapi kalau Logitech ini dia lebih pipih sebentar. Kalau dipegang, ya kalau dipegang sih lebih enak Apple Pencil ya, karena bentuknya benar-benar kayak pensil dengan bulatnya, sementara ini pipih. Jadi agak gimana gitu, jadi pegangnya harus posisi seperti ini, karena kalau misalkan kayak gini, rasanya itu kayak aneh. Dan kalau Apple Pencil ini dia support dengan wireless charging, magnet charging dengan cara kita atas seperti ini ya, kita tempelkan seperti ini aja. Sedangkan untuk Logitech ini dia harus dicasnya pakai port USB-C. Yang portnya itu ada di bagian atasnya sini. Nah, jadi kalau misalkan kita tempelkan, nah nggak bisa karena dia memang nggak ada magnetnya. Sayangnya di situ ya. Jadi kalau dengan selisih 500.000, kalau saya pribadi mending Apple Pencil sih ya, karena kita bisa ngecas dengan mudah dengan magnet aja. Kalau ini ribet, harus pakai USB-C. Tapi kalau kita ngomongin user experience-nya ketika dipakai, sama aja enaknya dengan Apple Pencil. Jadi dia sama sekali nggak delay, responsif. Jujur saya nggak bisa gambar, tapi saya pengen nunjukin kepada kalian. Kalau misalkan kita pakai Logitech Crayon ini ya, jadi kalau misalkan kita, nah tuh kalau kalian lihat benar-benar responsif, gak ada delay. Kadang ada tablet yang kalau misalkan kita gunakan untuk gambar, pensilnya udah sampai sini tapi garisnya masih sampai sini. Namanya itu delay ya. Tapi kalau ini enggak, responsif banget. Dan kalau misalkan kita tarik garis yang ringan kayak gini, tuh kalau kalian lihat juga dia tipis, tapi kalau misalkan saya tarik agak dalam, nah dia jadi tebel. Itu tergantung pensilnya juga, jadi kalau misalkan kita pakai pensil yang lain, tuh sama aja. Dan kalau misalkan kita coba pakai pensil yang ini, kita coba tuh ya, sama sekali nggak ada masalah, responsif sekali. Tuh, wah, tapi saya nggak bisa gambar ya. Coba saya gambar itu deh, gambar zaman dulu saya TK. Jadi dulu waktu zaman saya TK, gambarnya itu kayak gini aja guys. Nah, ini kan ada gunung, ini matahari gitu ya. Ini ada jalan, di situ ada sawah biasanya. Nah, kayak gitu aja. Tuh, ya. Oke, sekarang kita move ke aksesoris yang kedua, yaitu si Combo Touch-nya ini. Yang menurut saya lebih enak pakai Combo Touch ini ketimbang pakai si Magic Air Keyboard dari Apple. Karena ada shortcut yang saya suka. Jadi kita coba lihat aja dengan harga 3 juta ini kita dapat apa aja. Bukannya dari sini ya. Search. Nah, kita mungkin langsung bandingkan aja dengan Magic Keyboardnya si Apple. Ini 4 juta, ini 3 juta. Jadi selisih 3 juta. Ini dapatnya cuman buku garansi. Kayak gitu-gitu aja. Jadi langsung aja kita bandingin dulu. Nah, kalau kalian lihat beda di sini ya. Jadi ini tergantung iPad kalian. Jadi karena iPad saya itu iPad Pro, jadi memang bingkai kameranya kayak gini. Tapi kalau kalian iPad Air kayak gini. Tapi yang penting kan ya di sebuah tablet itu menurut saya kameranya nggak terlalu kepake kecuali cuma scanning dokumen. Nggak mungkin dibuat untuk fotografi. Karena kameranya gitu-gitu aja. Dan kalau kita lihat ini, misalkan kita masukkan, dia sih bisa ya. Karena kalau kita lihat kan si iPad Pro saya ini konektornya ada di bagian sini ya, sama. Jadi kalau misalkan kita pasang, asalkan dia 11 inch, itu masih bisa masuk. Nah, kayak gini. Cuman sayangnya kalau misalkan si Logitech ini, dia harus ada kayak semacam jagraknya di belakang. Nah, kayak gini, baru kita bisa. Sementara kalau si Magic Keyboard ini, dia langsung kayak gini nih.
Jadi nggak perlu jagrak di belakang, sistemnya beda ya, desainnya itu beda kayak gini. Nah, jadi seperti ini kalau misalkan kita udah pakai si Combo Touch dari Logitech. Nah, bedanya di bagian atas ini ya, ini ada kayak semacam pensil gyrage gitu. Jadi kalau misalkan kita taruh di sini dia nyantol nggak ya? Tuh. Jadi pas. Kalau misalkan kalian pakai Apple Pencilnya, ini kan ada kayak semacam sela-sela di sini ya. Kalau misalkan kalian pakai Apple Pencil dia itu pas. Jadi kalau misalkan kesenggol, harusnya nggak gampang jatuh. Ternyata masih gampang jatuh ya. Kurang dalam berarti. Ini kurang dalam, tapi kalau misalkan kita pakai di sini kan dia sama sekali malah nggak ada kayak semacam sekatnya kayak gini untuk si nahan pensilnya. Ini lebih baik sebenarnya karena ada kayak semacam penyekat untuk pensilnya biar dia nggak gampang jatuh. Walaupun tadi kita cobain tuh juga tetap jatuh. Terus perbedaan dari bahan material, kalau misalkan si Magic Air-nya iPad ini dia itu pakai bahan rubber. Jadi kalau kalian lihat ada beberapa bahan yang udah ngelupas kayak gini. Sedangkan ini dia kayak dilapisi sama fabric kain gitu. Jadi nggak mungkin ngelupas suatu saat. Sama dengan Magic Keyboard-nya si iPad, dia juga punya backlit. Ini ada ikonnya di sini, jadi kita tinggal fullkan aja untuk ininya. Dan wah nggak kelihatan ya, lighting saya terang banget. Tapi ini nyala. Kalau dari segi feel, tactile-nya masih enak punyanya si iPad sih ya. Dia lebih dalam dan kayak semacam ada pirnya itu kayak mendalnya itu, yaitu bahasanya tactile-nya itu. Jadi umpan baliknya itu ketika kita tekan, set dia langsung ngangkat gitu. Jadi feel-nya itu enak. Kalau ini memang ada tactile-nya tapi kayak travel distance-nya itu lebih pendek dan tactile-nya kurang langsung tar gitu loh ya. Jadi pirnya itu bukan pir yang bagus gitu. Tapi yang nggak dimiliki sama si Magic Air adalah tombol shortcut yang juga berfungsi di iPad ini. Jadi kalau kita perhatikan di bagian atas ini kan ada beberapa tombol shortcut function yang dimana nggak dimiliki sama si Magic Keyboard. Jadi kalau misalkan kita mau brightness-nya kita turunin nih, kita tinggal tekan sini aja dan langsung brightness-nya turun kan. Tuh. Di sini nggak ada. Terus beberapa shortcut lain kalau misalkan kalian pengen ngangkat si virtual keyboardnya tinggal tekan ini aja. Kalau misalkan mau search apapun tinggal tekan ini aja. Dah dia munculkan. Bentar kalian nggak kelihatan ya. Nah kita ulang lagi. Jadi kalau misalkan kita mau search sesuatu tinggal tekan ini aja shortcutnya. Terus ini tadi backlight, ini pre and pause kalau misalkan kalian lagi muter lagu. Terus juga ada tombol volume. Jadi kalau misalkan pengen nge-mute langsung gini aja. Kalau misalkan mau volume up sebelah kanan, volume down kayak gini. Jadi dia lebih praktis aja. Terus kalau misalkan udah selesai kerja, di sini juga ada shortcut untuk nge-lock ya. Jadi kita nggak usah tekan yang sebelah sini, tinggal tekan ini aja. Nah, ya udah nge-lock kayak gitu. Terus kalau kita perhatikan lagi ada perbedaan lainnya. Jadi perbedaannya dari sisi armrest. Nah, kalau tangan saya ini cukup. Jadi kalau kalian lihat armrestnya ketika saya ngetik tuh, dia agak kemana-mana. Tapi kalau ini dia terlalu kecil. Tuh, ya. Jadi dari sini dimensinya udah lebih gede dan trackpadnya pun juga lebih gede sih punyanya Logitech. Dan untuk feel trackpadnya, kalau kalian dengerin ya, ini mungkin visualnya bisa kalian dengerin aja. Jadi ini kan tuh kelihatan banget tactile dan padatnya. Tapi kalau untuk si Logitech ini dia ada beberapa double click. Jadi kayak kita tekan itu travel distance-nya tuh. Beda kan suaranya ya? Kalau klik kirinya oke, klik kanannya ini loh. Klik kanannya ini kayak pirnya ini sama kayak keyboardnya tadi lah. Jadi kalau secara feel experience, tactile, saya lebih suka si Magic Air ini ketimbang si Logitech Combo Touch. Tapi kalau dari sisi fitur kayak shortcut dia lebih banyak dan lebih bagus juga. Dari sisi harga dia juga lebih terjangkau. Ini 2.900.000, ini 4.100.000 kalau tadi saya nggak salah lihat. Terus perbedaan lain kalau si Magic Air ini dia ada portnya ya untuk ngecas. Jadi kalau misalkan kalian punya iPad, kalian taruh di Magic Air-nya ini, terus kalian cas di sini. Dua-duanya akan ngecas, jadi keyboardnya dan juga iPad-nya akan ngecas. Tapi kalau ini, dia cuma memanfaatkan portnya si iPad-nya di sebelah kanan. Walaupun si keyboardnya ini memang nggak butuh baterai juga, karena ketika kalian konekkan dia bakalan ambil daya dari si iPad-nya. Jadi nggak perlu dicas. Tapi sayangnya kalau misalkan kita pakai si Combo Touch ini, ngecasnya harus dari kanan. Sedangkan kalau ini kita bisa ngecas dari sisi kiri. Jadi sisi kanan oke, sisi kiri oke. Sekarang kita coba dia untuk ngetik cepet ya. Apakah enak? Jadi saya coba sekarang untuk ngetik dengan cepat di apa ini namanya? Logitech Combo Touch. Memang kalau secara feel masih enak si Magic Air sih ya, karena tombolnya ini kayak travel distance-nya lebih pendek. Tapi yang menarik katanya ini bukan tahan air sih, lebih kayak splash proof gitu. Jadi kalau misalkan suatu saat kalian lagi kerja, habis itu kalian minum, nggak taunya dia, jatuh airnya kayak gitu ya. Ini masih aman tuh, karena dia ada yang namanya splash proof. Tuh ya, ini udah saya putar-putar ini airnya nih, biar kelihatan basah sekalian ya. Dan nggak ada masalah tuh. Karena dia memang udah memiliki kayak semacam sertifikasi untuk
tahan air, bukan tahan air ya, kalau kalian rendam ya rusak. Maksudnya kalau misalkan kalian ngopi, terus kalian nggak sengaja jatuh air, itu masih aman-aman aja. Dan kata Logitech, bahan fabriknya ini juga kayak semacam daun talas gitu. Jadi kalau kalian lihat tuh ya, tuh dia kayak nggak nyerap gitu, nggak mau masuk airnya. Tuh, ya kan? Jadi bisa langsung hilang. Coba kita lagi ya, bener-bener kayak daun talas gitu. Wing. Tuh, ya, sementara kalau di si Desmet ini, wah ini basah lagi Desmet saya. Jadi ini dia nggak langsung nyerap air, tapi untuk lebih ekstrim lagi kita coba pakai, serius pakai saus. Iya. Wah, kita coba pakai saus ya. Apakah dia akan bertahan? Dikit aja. Gitu. Oke, jadi kalau kalian lihat ini ada saus, siapa tahu kalian lagi makan burger ketika kerja ya kan. Dan tisu baru coba. Apakah dia akan hilang? Sets. Wih, nggak ngecap loh. Ya, jadi dia nggak ngecap ya. Padahal saus. Tapi kayaknya harus segera dibersihin sih ya, karena kalau misalkan terlalu lama kayaknya dia bakalan nyerap-nyerap juga. Jadi kalau misalkan kejatuhan saus langsung aja bersihin. Dan wih, nggak ada masalah ya, dia bersih. Jadi lebih aman ketimbang si daya tahannya itu ya, secara estetika dia lebih tahan ketimbang si Magic Air. Karena kalau kalian lihat ini udah ngelontok ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja aksesoris dari Logitech. Yang Logitech itu sebenarnya brandingnya udah bagus. Jadi kalau misalkan gelas ini kita taruh Logitech, harganya itu bakal mahal. Tapi semahal-mahalnya Logitech, ternyata masih mahalan aksesoris originalnya si Apple ya. Karena 4 juta, ini 3 juta, selisihnya 1 juta. Cuman yang, bentar saya minum. Cuman yang menurut saya agak kurang ada di krayennya ini ya. Karena krayennya dia nggak mau nancep di bagian sini. Jadi dia nggak mau magnetik, harus dicas manual pakai Type C. Yang menurut saya, ya kalau misalkan Logitech mau bikin, tapi ada krayen yang support magnet gak ya? Kata Melisa sih nggak ada, cuman kalau misalkan ada yang Logitech yang versi bisa magnet, karena kemarin kita beli yang 400.000 ya, Apple Pencil itu udah support sama magnet wireless. Cuman pensilnya di rumah Melisa. Ketinggalan ya, tapi nanti kita bahas lah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Wah, tapi kalau misalkan ini aneh, karena bukan tempatnya. Ya, bye-bye. Tapi dia jadi aman gak iPad? Enggak.